Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali lagi di pertemuan kita di mata kuliah praktikum TAM atau pemrograman mobile. Di sini dari kakak ingin sedikit menjelaskan terkait pertemuan kita minggu lalu, yaitu kosong. Alasannya kenapa kosong? Jadi di mata kuliah TAM ini yang awalnya sama seperti tahun kakak, yaitu diajarinnya dengan menggunakan bahasa Kotlin, yaitu Kotlin Jetpack Compose. Ternyata untuk tahun kalian diajarinnya dari setelah diskusi dengan Pak Kikin atau Pak Gali, ternyata untuk angkatan kalian diajarkan TAM-nya atau pemrograman mobile itu menggunakan bahasa tetap Kotlin, cuman ya Kotlin native atau yang bisa disebut Kotlin XML. Jadi untuk pertemuan kemarin yang pertama kali setelah kontak kuliah yang sudah diajarkan pembuatan tampilan awal dengan Jetpack Compose itu bakalan diajarin lagi, kemungkinan bakalan Jetpack Compose kalian bisa ketemu nanti di mata kuliah pemrograman mobile lanjut. Jadi untuk di teknologi aplikasi mobile di semester sekarang kalian menggunakan Kotlin Java XML atau yang bisa disederhanakan Kotlin natif lah, Kotlin terusannya dari mata kuliah kalian PBO. Jadi gitu. Jadi untuk pertemuan sekarang dari kakak ngasih tahu perihal itu, dan juga modulnya sudah kakak perbarui dari yang modul 1, dan juga modul di pertemuan kita ke berapa ini hitungannya, ketiga. Ya, kita ngemulai lagi dari awal untuk bisa tahu cara pembuatan tampilan aplikasi pertama atau awal di Kotlin Java XML. Sebetulnya untuk Kotlin Java XML ini tidak jauh beda dengan Java FX, atau sebelumnya kalian di mata kuliah PBO itu kalian pasti sudah diajarin tentang penggunaan scene builder, atau yang kalian ngebuat tampilannya dengan penyusunan lalu kodenya udah langsung jadi. Jadi tidak jauh beda seperti itu. Kalau ini dengan bahasa yang berbeda aja, tetapi pembelajarannya tetap sama, dan tampilan toolsnya juga berbeda gitu. Nanti bakalan dipelajari. Ini untuk modul pertemuan 2-nya harusnya 3, tapi karena kita mengulang, jadi pertemuan 2 ini di pertemuan 2 ini yaitu Office app, di mana materi yang akan kita pelajari di pertemuan ini yaitu tentang pembuatan tampilan pertama pada aplikasi menggunakan Kotlin Java XML. Apa itu Kotlin Java XML? Adalah 3 komponen utama dalam mengembangkan aplikasi Android menggunakan Android Studio. Kotlin bahasa pemrograman modern yang dirancang untuk interoperabilitas penuh dengan Java, menawarkan sintaks yang lebih ringkas, aman dari null pointer. Sedangkan Java bahasa pemrograman yang telah lama menjadi tulang punggung pengembangan Android, tetap digunakan karena kemampuannya yang kuat dan ekosistemnya yang luas. Sementara itu XML Extensible Markup Language digunakan untuk mendesain antarmuka pengguna UI aplikasi Android. Lalu kita masuk aja ke praktikum. Di praktikum ini pokok pembahasannya yaitu 1. Membuat aplikasi, 2. Anatomi dari aplikasi Android, 3. Layout
dan resource. 4. Membuat aplikasi interaktif atau aplikasi interface pertama. Kalian bisa melihat modulnya langsung untuk ngebuka atau membuat project pertama kali. Pasti ini sudah diajarkan untuk membuat project pertama kali di pertemuan sebelumnya, tetapi untuk bahasanya atau penggunaannya seharusnya yang diajarkan itu menggunakan XML, tetapi yang awal diajarkan Jetpack Compose. Sini ada 2 anatomi aplikasi Android. Sini ada layoutsnya, kalian bisa baca. Lalu kita masuk ke bagian pembuatan tampilan interface. Kita mulai praktikum untuk pembuatan tampilan interface awal. Sebelum masuk itu kalian bisa mengakses untuk materi-materi yang akan dipelajarkan. Sebetulnya sama aja yang dipakai materinya untuk teori dan juga praktikum ngambil dari web bagian sini. Dan juga untuk course unit, mungkin kalian entah sudah disuruh oleh Pak Galih ataupun Pak Kikin untuk mengerjakan unit ini atau belum, tapi dari kakak bisa dikerjakan course unit bagian sini, karena ini untuk pembelajaran kalian juga. Biasanya di akhir semester itu dimintai bukti kalau sudah mengerjakan unit ini, biasanya kalau di tahun kakak. Jadi kita masuk ke pembuatan project pertama sini. Sebelumnya kan kita menggunakan Canvas pada pertemuan sebelumnya, menggunakan Kotlin Jetpack Compose itu kan menggunakan Empathy Activity yang ini. Kalau untuk Kotlin yang native XML ini kita menggunakannya Empathy View Activity. Next, di sini kita bisa masukkan lalu di sini mungkin dilihat dari pertemuan sebelumnya, dari kalian ada yang saat meluncurkan virtual device-nya atau ngerunning programnya itu ada yang bermasalah atau kemungkinan di bagian API sini disamakan antara API bagian project awal yang kalian setting di sini. Kalau di sini Marshmallow di API SDK di bagian sini itu sama seperti virtual device yang kalian gunakan di dalamnya. Jadi kalau di sini pakai Marshmallow, untuk virtual device Android-nya yang kalian download di dalamnya tuh jangan lupa untuk disamakan juga API-nya, yaitu menggunakan Marshmallow. Jangan beda, karena pasti kalau misalkan dari awal udah beda terus di sininya beda API atau API-nya untuk Android itu bakalan nggak kejalan gitu saat di running atau digunakan virtual device-nya, setahu kakak gitu. Jadi pada bagian sini kalian bisa menunggu hingga importing atau loading grid-nya selesai. Jika sudah selesai baru kalian bisa memulai membuat tampilan awal kalian di Android Studio menggunakan Kotlin, Java, XML. Udah loadingan build grid project yang di sini yang sudah berjalan sudah selesai hilang, kalian bisa memulainya membuat tampilan yang ingin kalian buat
nantinya. Di sini kita membuat tampilan awal. Di sini ada bagian main city. Di bagian main city ini fungsinya untuk ngebuat atau memanggil sebuah string atau konstruktor lainnya nanti di bagian main city ini. Lalu di sini ada masuk ke layout. Di sini kalian bisa klik aja ininya. Di sini tuh sebuah tampilan untuk ngebuat interface kalian yang akan di running di Android nantinya. Jadi activity main XML ini fungsinya untuk ngebuat tampilan yang kalian inginkan. Di bagian sini itu ada sebuah komponen-komponen yang bisa kalian gunakan, yaitu pasti kalian tidak asing dengan tampilan ini, atau sebetulnya tidak jauh beda dengan penggunaan kalian di mata kuliah PBO, yaitu menggunakan scene builder. Nah, pasti tidak jauh beda. Di sini ada komponen-komponennya yang bisa kalian gunakan. Lalu di sini ada atribut atau yang bisa kalian, kalau di scene builder itu kan pasti kalian ngebuat satu komponen, lalu di sini ada ID-nya. Nanti di ID sini bakalan masuk ke bagian codingan di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti di fungsi tersebut di dalamnya nanti bisa kalian sambung-sambungkan string-stringnya. Jadi nggak jauh beda dengan penggunaan scene builder. Bisa kita contohkan saja. Di sini kita bisa membuat merubah hello world ini. Ada yang bertanya misalkan, apa itu yang biru-biru, Kak? Jadi yang biru-biru ini ialah sebuah penghubung agar tampilan ini sesuai dengan konstruksinya atau sebagai pengunci layout gitu, width dan height-nya. Jadi kalau kalian sudah menambahkan komponen ini kan belum kesambung kanan kiri atas bawah, kalian bisa sambungkan itu agar kalian bisa menentukan tata letak sesuai yang kalian inginkan. Nah, gitu. Jadi kalian bisa geser ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Balik lagi sini. Di bagian sini kalian bisa merubah isi hello world menjadi nama kalian. Kan di sini edit. Sebentar. Nah, di sini bakalan kita ubah nama kalian. Lalu untuk menentukan size-nya agar lebih besar, kalian bisa masuk ke bagian codingan. Untuk bagian aktif XML di sini kalian bisa tambahkan sebuah fungsi Android size. Di sini kalian bisa masukkan 20, ukurannya 20. Nah, di sini akan terlihat cukup besar. Nah, lalu pada bagian sini akan masuk untuk menentukan ukuran seberapa yang kalian inginkan, misalkan 24. Lalu di sini kalian bisa menambahkan lagi sebuah fungsi agar teks tersebut berwarna sangat hitam pekat.
color black. Hitamnya ya lumayan kelihatan hitam, nggak seperti ini. Jadi seperti ini kita bisa membuat dari kopi agar bisa membuat lebih banyak. Sini kalian bisa merubah sound NPM. Sini kelas, sini kalian merapikan agar rata kiri. Seperti itu. Untuk pembuatan teks, tampilan teks seperti itu. Jadi tidak jauh beda untuk penggunaan Java Kotlin Java XML ini dengan penggunaan yang sudah kalian gunakan sebelumnya di mata kuliah PBO, yaitu menggunakan scene builder. Lalu setelah itu kita mau menambahkan gambar, yaitu dengan cara kalian masuk ke drawable. Di drawable ini kalian bisa menyiapkan foto apa yang kalian ingin masukkan ke dalam situ. Ini kalian copy. Jika sudah di copy, kalian bisa pastekan saja. Nah, kalau sudah masuk sini, kalian bisa memilih yang bagian sini. Oke, lalu bisa kalian namakan. Nah, di sini sudah masuk kan. Di sini kita bisa masukkan sebuah komponennya, yaitu image view. Sini bisa kalian masukkan gambar yang sudah kalian masukkan ke dalam Anda Studio. Di sini bisa kita kecilkan dahulu. Jangan lupa untuk disambungkan kabel untuk mengatur ukuran, untuk mengatur layout, kayak mengunci gitu, agar kita bisa mengaturnya. Jadinya seperti ini, kalian bisa melihat ukurannya dan gitu-gitu. Lalu jika sudah, kalian bisa menambahkan komponen button. Ini bisa kalian tambahkan. Jangan lupa untuk disambungkan dahulu. Kalian bisa geser ke tengah. Dia ketika pergi Jadi seperti itu untuk tampilan awal pertama kali kita membuat. Di sini kalian bisa menggantinya. Lalu kalian bisa menambahkan agar teksnya bisa diatur ukurannya. Lalu jadi seperti ini. Jadi nanti bakalan masuk ID text. Kalau di bagian sini tinggal kalian bisa mengedit bagian atribut sini, ataupun kalian bisa mengedit jadi codingan langsung. Jadi seperti itu. Kalau dari kakak lebih prefer itu sih, menggunakan Android Jetpack Compose. Cuman karena diskusi antara kakak dan juga
penyampaian dari Pak Kiken juga Pak Galih, yaitu untuk angkatan kalian itu diajarkan dahulu Java native atau XML. Di sini kita bisa merunning tampilan yang sudah kita buat di sini menggunakan Android. Kita tutup dahulu sini. Kita tunggu untuk tampilan yang kita buat ini agar bisa tertampil di Android. Untuk mendownload Android ini pasti kalian ya sebelumnya sudah diberitahu caranya gimana. Kemudian ini sini ditambah, ini kalian bisa memilih misalnya ini. Lalu API-nya yang sudah Bapak beritahu awal, itu kalian bisa menyesuaikan API bagian saat kalian mendownload virtual device-nya di sini itu samakan pada saat kalian memasukkan API di awal membuat project ini. Kalau Marshmallow ya berarti Marshmallow yang kalian download. Kalau Nugget berarti Nugget. Lihat. Nah, sudah berhasil untuk tampilan yang kita buat dan di running-nya pun tertampil. Jika penggunaan virtual device ini memberatkan di laptop kalian, mungkin sudah kakak jelaskan pada video sebelumnya, yaitu kalian bisa menggunakan HP mandiri yang dicolokkan menggunakan USB dan dijalankan di Android Studio untuk meringankan saat perundingan tampilan yang kalian buat di Android Studio ini. Ya, gitu sih. Jadi untuk pertemuan kita kali ini sampai di pembuatan awal menggunakan Java XML. Untuk pertemuan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut terkait layout pada pembuatan tampilan menggunakan Java XML. Sekian dari kakak. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.